Orang baik itu bukan bodoh. Mereka tahu, tapi tetap memilih diam. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak, kamu terlalu baik? Bukan karena kamu nggak tahu disakiti. Bukan karena kamu nggak sadar dimanfaatkan. Tapi karena kamu lebih milih diam. Lebih milih ngerti. Lebih milih nggak nambah ribut. Kadang, kamu ngerasa capek banget. Tapi anehnya, kamu tetap nggak bisa berubah jadi jahat. Tetap aja kamu mikirin perasaan orang. Meski orang itu nggak pernah mikirin kamu balik. Kamu ngerti kenapa mereka marah. Kamu ngerti kenapa mereka kasar. Bahkan, kamu kadang ngerti alasan mereka nyakitin kamu. Tapi kamu sendiri, siapa yang ngerti kamu? Kamu terlalu sering jadi orang yang pertama minta maaf. Walaupun kamu nggak salah. Kamu terlalu sering jadi orang yang paling ngerti. Padahal kamu juga pengen dimengerti. Dan sialnya, di mata orang lain, kamu malah dianggap lemah. Padahal kamu tahu semuanya. Kamu cuma nggak pengen makin runyam. Nggak pengen nyakitin balik. Kamu tahu, kalau kamu balas, mungkin kamu bisa menang. Tapi, buat apa? Karena kamu percaya. Kadang diam itu bukan karena takut. Tapi karena kamu lebih sayang damai daripada drama. Kita sering salah paham. Kita kira orang yang baik itu nggak ngerti. Nggak peka. Nggak paham situasi. Tapi kenyataannya, justru mereka yang paling sadar. Orang baik itu tahu. Mereka bisa ngerasa ketika dimanfaatin. Mereka bisa baca ketika orang mulai pura-pura. Dan mereka hafal banget sama pola. Yang datang cuma pas butuh. Yang manis di depan tapi tajam di belakang. Yang pura-pura peduli, tapi cuma numpang lewat. Mereka tahu. Tapi mereka milih diam. Bukan karena mereka bodoh. Bukan karena mereka lemah. Bukan karena mereka nggak punya pilihan lain. Tapi karena mereka sadar. Nggak semua hal harus direspons. Nggak semua perlakuan buruk harus dibalas. Dan yang paling penting, nggak semua pertempuran harus dimenangkan. Kadang mereka mikir, kalau aku balas, aku bakal sama kayak mereka. Dan itu bukan pilihan yang mereka mau. Buat sebagian orang, diam itu dianggap kalah. Tapi buat orang baik, diam itu bentuk paling tenang dari keberanian. Keberanian untuk nggak ikut jadi keras. Meskipun mereka disakiti. Keberanian untuk tetap bantu. Meski dulu mereka ditinggal. Karena orang baik tahu. Menang dalam debat bukan jaminan hidup jadi damai. Kadang kamu bisa menang argumen. Tapi kehilangan hubungan. Kehilangan diri sendiri. Atau kehilangan tenangmu. Dan itu bukan harga yang layak buat dibayar. Jadi kalau kamu pernah merasa terlalu baik. Dan mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Ingat, kebaikan itu bukan kelemahan. Itu adalah pilihan sadar. Yang hanya bisa diambil oleh orang yang cukup kuat untuk tidak membalas. Kadang kita heran. Kenapa orang yang tulus justru sering diperlakukan paling buruk? Coba lihat di kantor. Selalu ada satu orang yang rajin bantuin. Selalu siap cover kerjaan tim. Nggak pernah cari panggung. Tapi justru dia yang sering ditumpukin kerjaan. Dia yang dikorbanin kalau ada masalah. Rekan kerja yang manipulatif tahu. Dia pasti nggak akan nolak. Dan benar saja, dia diam. Lagi. Atau di rumah. Ada anak yang selalu jadi penengah. Selalu ngalah. Selalu jadi jembatan. Dia yang paling ngerti keadaan. Tapi juga yang paling jarang didengar. Orang tuanya terbiasa bilang, kamu kan yang paling ngerti. Lalu beban itu ditumpuk terus. Sampai akhirnya dia lelah sendiri. Tapi tetap, nggak pernah marah. Cuma diam. Nangisnya dalam hati. Dalam pertemanan juga begitu. Selalu ada satu orang yang paling sering nyariin. Paling gampang minta maaf. Yang selalu berusaha ngejaga hubungan. Tapi kalau dia berhenti duluan, nggak ada yang nyariin balik. Karena orang-orang sudah terbiasa dia yang ngalah. Lalu dia dilupakan. Seolah nggak pernah ada. Dan dari semua itu, satu pola yang sama terus berulang. Kebaikan dianggap kelemahan. Padahal mereka bisa kok. Mereka bisa marah.
bisa nolak, bisa pergi. Tapi mereka milih bertahan. Karena buat mereka, jadi baik itu bukan karena nggak mampu jadi jahat. Tapi karena mereka tahu, menjaga hati sendiri itu jauh lebih penting. Daripada membuktikan sesuatu ke orang yang nggak pernah benar-benar peduli. Di mata banyak orang, kebaikan itu kelemahan. Tapi buat orang baik, itu pilihan sadar. Pilihan untuk tetap jadi manusia. Meski dunia rasanya makin dingin. Dan mereka tahu, meski sering dikecewakan, nggak semua orang sejahat itu. Makanya mereka tetap ada. Tetap hadir. Tetap baik. Orang baik itu bukan orang yang nggak tahu. Justru mereka yang paling jeli. Mereka bisa baca bahasa tubuh. Mereka tahu saat nada suara mulai berubah. Saat ekspresi kecil muncul di wajah orang lain. Bahkan ketika kata-kata masih manis. Mereka tahu, sesuatu sudah mulai bergeser. Tapi mereka diam. Bukan karena takut. Bukan karena nggak bisa melawan. Tapi karena mereka tahu. Konfrontasi seringkali nggak menyelesaikan apa-apa. Hanya memperpanjang luka yang sebenarnya bisa diredam. Kadang mereka memilih menarik diri pelan-pelan. Bukan karena menyerah. Tapi karena mereka menghargai hubungan itu terlalu dalam. Untuk dihancurkan oleh ego sesaat. Ada satu cerita. Seorang anak perempuan, dari kecil tahu, ibunya seringkali nggak adil. Kakaknya dimanja. Dia diminta terus mengalah. Kalau ada konflik, dia yang disalahkan. Dan lama-lama, dia terbiasa. Bukan karena dia nggak sadar. Tapi karena dia tahu, melawan cuma bikin rumah makin dingin. Jadi dia belajar menerima. Belajar kuat diam-diam. Dan tetap menyayangi ibunya dengan cara yang tenang. Walau hatinya sesekali retak. Atau kisah satu orang teman. Yang tahu, dia cuma dicari saat dibutuhkan. Saat teman-temannya lagi senang, dia dilupakan. Tapi ketika hidup orang lain mulai berantakan, dia yang pertama dihubungi. Dan anehnya, dia tetap datang. Tetap mendengar. Tetap ada. Karena buat dia, kebaikan bukan soal siapa yang pantas. Tapi soal siapa yang butuh. Di balik dia mereka, ada banyak hal yang disadari. Ada banyak luka yang disembunyikan. Tapi juga ada kekuatan besar untuk tetap bertahan. Karena mereka tahu, hidup bukan soal menang atau benar. Tapi soal menjaga hati. Agar nggak ikut rusak oleh semua hal yang kelihatan salah. Kadang kita bertanya, kenapa sih orang baik itu kok nggak pernah melawan? Kenapa mereka lebih memilih diam? Jawabannya nggak sesederhana, nggak berani. Justru, diam itu bentuk keberanian yang paling tenang. Karena kenyataannya, menyuarakan kebenaran itu seringkali bukan disambut dengan pemahaman. Tapi malah dianggap cari ribut. Kita ngomong jujur, malah dibilang sensitif. Kita bilang, nggak suka, malah dianggap baper. Kita tegur, dibilang nggak tahu diri. Dan akhirnya, orang-orang yang paling peka, mulai belajar. Diam bukan berarti kalah, tapi kadang itu satu-satunya cara untuk tetap waras. Ada orang-orang yang lebih sayang kedamaian daripada merasa menang. Yang tahu, harga dari adu argumen itu terlalu mahal, karena bisa mengorbankan hubungan, menghancurkan kepercayaan, atau membuat luka yang susah sembuh. Mungkin kamu juga salah satunya, yang sering dianggap lemah. Padahal kamu cuma nggak suka nyakitin orang. Yang suka bilang, nggak apa-apa, meski sebenarnya kamu keberatan. Yang milih memendam, bukan karena nggak punya suara, tapi karena kamu tahu, kata-kata bisa jadi pisau kalau dilempar di waktu yang salah. Dan kamu juga tahu, nggak semua hal harus dibalas. Nggak semua perlakuan buruk butuh reaksi keras. Kadang, kita cuma perlu diam, supaya diri sendiri tetap utuh. Karena saat kamu tetap baik, meski orang lain nggak selalu begitu, itu bukan kelemahan. Itu bukti kamu punya kedewasaan yang nggak semua orang punya. Dan mungkin, itulah kenapa mereka tetap diam. Karena mereka sadar, kalau semua orang teriak, siapa yang akan tetap tenang?
Tapi hidup jadi orang baik. Yang lebih banyak diam, lebih sering mengerti. Nggak selalu mudah. Iya, secara batin. Kadang mereka jauh lebih tenang. Karena mereka nggak menyimpan dendam. Nggak perlu repot balas menyakiti. Nggak hidup dalam drama. Nggak sibuk cari pembenaran. Ada rasa lega karena mereka tahu. Aku udah melakukan yang terbaik, tanpa harus melukai. Tapi di balik itu semua, ada sisi yang gak banyak orang lihat. Kelelahan emosional. Rasa capek yang gak kelihatan. Karena terus-menerus jadi penampung emosi orang lain. Tapi jarang banget ada tempat buat curhat balik. Kadang, mereka menangis diam-diam. Di kamar mandi, di perjalanan pulang. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu banyak yang dipendam sendiri. Mereka tetap tersenyum saat bersama orang lain. Tetap jadi penengah. Tetap jadi penyemangat. Padahal di dalam diri, mereka juga ingin dimengerti. Juga ingin ditanya, kamu nggak apa-apa? Seringkali, mereka merasa sendirian. Meski dikelilingi banyak orang. Karena jadi, yang kuat, itu bikin mereka dilupakan untuk diberi perhatian. Dan ironisnya, orang lain justru terbiasa. Terbiasa mereka ada. Terbiasa mereka mengalah. Terbiasa mereka ngerti. Tanpa pernah benar-benar ditanya. Kamu juga butuh dipeluk nggak sih? Itulah sisi yang nggak terlihat. Orang baik bukan robot. Mereka juga punya batas. Mereka juga bisa lelah. Tapi, mereka tetap memilih jadi baik. Karena buat mereka, lebih baik capek karena jadi diri sendiri, daripada bahagia pura-pura dengan jadi orang lain. Kalau kamu adalah salah satu dari mereka, yang sering dibilang terlalu baik, terlalu pengertian, terlalu pemaaf, dan kadang, dianggap bodoh karena diam. Ingat, kamu nggak sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Yang tahu rasanya mengalah, tapi nggak dihargai. Yang ngerti segalanya, tapi diperlakukan seolah nggak tahu apa-apa. Yang terus berusaha menjaga perasaan orang lain, sambil menahan rasa perih sendiri. Dan meski dunia kadang keras, percayalah, dunia tetap butuh orang kayak kamu. Orang yang tahu kapan harus bicara, dan kapan lebih baik diam. Yang memilih damai meski bisa menyerang. Yang nggak haus pembuktian, karena mereka tahu. Jadi baik bukan soal citra, tapi pilihan. Tapi satu hal penting yang kadang lupa, kebaikan juga butuh batas. Kamu juga berhak dijaga. Kamu juga pantas dihormati. Kamu juga layak dihargai. Gak apa-apa sesekali berkata, tidak. Gak dosa kalau kamu memilih mundur dari hal-hal yang bikin lelah. Karena jadi baik. Bukan berarti kamu harus mengorbankan dirimu sendiri terus-menerus. Pelan-pelan, belajar menyeimbangkan. Tetap jadi baik. Tapi jangan lupa sayangi dirimu juga. Dan kalau hari ini kamu merasa capek, duduklah sebentar. Tarik napas. Peluk dirimu sendiri. Kamu udah cukup baik. Dan itu, sudah lebih dari cukup. Kadang, orang yang paling tenang adalah mereka yang paling banyak luka, tapi paling sedikit bicara. Mereka bukan gak bisa melawan. Mereka cuma cukup kuat untuk tetap jadi diri sendiri. Di dunia yang sering maksa kita berubah jadi orang lain, orang baik itu bukan lemah. Mereka hanya cukup kuat untuk tidak berubah jadi orang lain. Senyap sejenak. Musik piano pelan tetap berjalan. Dan kalau hari ini kamu pernah merasa seperti itu, pernah dianggap remeh karena diam, pernah merasa sendiri dalam kebaikanmu, silakan tulis di kolom komentar. Nggak harus panjang, nggak harus rapi, tapi mungkin hari ini ada yang perlu kamu keluarkan. Dan mungkin ada yang bakal baca dan bilang, aku juga ngerasain hal yang sama. Kita nggak selalu harus kuat sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.